Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum kakak memulai pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin memimpin doa? Silakan. Baik, terima kasih. Kalian boleh duduk. Nah, sebelumnya apakah sudah ada yang kenal dengan kakak? Belum. Baik, sebelumnya kakak memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama kakak Nimade Puspita Maharani dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, jadi di sini kakak akan memberikan kalian bimbingan klasikal dengan tema inteligensi. Apakah kalian tahu inteligensi itu apa? Nah, sebelum ke materi, jadi kakak ingin menyampaikan tujuan dari inteligensi ini. Jadi tujuan ini untuk peserta didik dapat memahami definisi inteligensi dengan indikator-indikatornya, meliputi kemampuan untuk bertindak secara terarah, kemampuan untuk berpikir secara rasional, kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, adapun pengertian dari bimbingan klasikal yang akan kakak bawakan hari ini yaitu bimbingan klasikal merupakan layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada peserta didik dalam kelompok besar seperti kalian di sini, seperti di kelas, seperti itu. Lalu tujuan utamanya untuk memberikan informasi, pengarahan, dan dukungan kepada siswa secara sistematis agar mereka dapat mengembangkan potensi diri, memahami lingkungan, serta mengatasi berbagai tantangan akademik dan sosial. Nah, jadi di sini kakak meminta waktu kalian sekitar 20 menit untuk kakak bisa menjelaskan materi tentang inteligensi. Nah, jadi kalian belum tahu definisi dari inteligensi itu sendiri. Di sini kakak akan jelaskan. Jadi inteligensi atau kecerdasan merupakan kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, di sini ada pun 3 indikatornya, yaitu yang pertama kemampuan untuk bertindak secara terarah, yang kedua kemampuan untuk berpikir secara rasional, yang ketiga kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, di sini kakak akan jelaskan ketiga indikator itu. Yang pertama itu merupakan kemampuan untuk bertindak secara terarah, yang merupakan kemampuan individu dalam menetapkan tujuan dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Nah, individu dengan kemampuan ini dapat mengorganisir tindakan mereka dengan jelas dan fokus. Contohnya seperti seorang pelajar yang merencanakan studinya dengan membuat jadwal belajar untuk ujian. Ia menetapkan tujuan untuk mempelajari setiap mata pelajaran secara teratur dan menyampaikan materi yang diperlukan untuk setiap sesi belajar. Lalu yang kedua yaitu ada kemampuan untuk berpikir secara rasional, yaitu merupakan kemampuan yang melibatkan penggunaan logika dan analisis dalam pengambilan keputusan. Nah, adapun individu yang berpikir rasional dapat mengevaluasi informasi, mempertimbangkan berbagai opsi dan memilih solusi terbaik berdasarkan bukti yang ada. Nah, contohnya itu ada seorang siswa SMA yang diharapkan pada 2 pilihan program studi di jenjang yang lebih tinggi. Ia mempertimbangkan minat pribadi dan bagaimana masing-masing program studi dapat mendukung karir dan masa depannya sebelum membuat keputusan akhir tentang program studi mana yang akan diambil. Lalu yang terakhir itu ada kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif, yang merupakan kemampuan siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar yang berbeda dan mengatasi tantangan akademiknya. Nah, siswa yang efektif dalam hal ini dapat menilai situasi dan merespon dengan cara yang sesuai. Nah, contohnya ada seorang mahasiswa baru di suatu perguruan tinggi yang mereka merasa kesulitan dengan metode pengajaran yang lebih mandiri. Ia proaktif mencari bantuan dari dosen, bergabung dengan kelompok studi, dan menggunakan sumber daya kampus seperti pusat bimbingan untuk meningkatkan pemahaman materi mereka. Nah, selanjutnya kakak akan menayangkan video indikator, yaitu terdapat video positif dan negatif ya. Bisa disimak di sini. Nah, jadi ini merupakan kemampuan untuk bertindak dari segi positifnya. Saya ingin meningkatkan cara belajar saya, Ibu.
jelas. Jadi apa yang ingin kamu capai? Saya ingin lebih memahami konsep matematika dan tidak hanya menghafalkan rumus, Ibu. Itu tujuan yang bagus ya. Sekarang kita bisa merancang strategi seperti membaca materi dengan pemahaman, berarti soal bertahap, dan juga berdiskusi dengan teman. Bagaimana menurutmu? Itu masuk akal, Bu. Mungkin saya akan mulai membuat jadwal belajar yang lebih terstruktur. Bagus sekali. Dengan pendekatan yang terarah dan juga sistematis, kamu bisa belajar lebih efektif dan tidak merasa terbebani. Semangat ya. Jadi Dan ini kemampuan untuk bertindak secara negatifnya dari aspek negatif. Mana Dek Mei? Saya ingin memahami pelajaran tapi rasanya terlalu sulit dan membosankan, Ibu. Mungkin kamu bisa mulai dengan menetapkan tujuan yang jelas dalam belajar. Saya tidak yakin itu akan berhasil. Saya selalu gagal dan jadi buat apa saya mencoba lagi? Semua orang bisa berkembang kalau mau berusaha Dek Mei. Mungkin kita bisa mencoba strategi belajar yang lebih sesuai untukmu. Saya pikir tidak ada gunanya, Ibu. Saya pasti tetap tidak akan mengerti dan jadi lebih baik saya menyerah saja. Jadi Lalu ini indikator kedua yaitu kemampuan untuk berpikir secara rasional yang positif. kesulitan apa yang membuatmu datang kepada Ibu? Saya merasa kesulitan memahami materi matematika, Ibu, tapi saya ingin mencoba cara lain agar lebih mudah mengerti. Itu langkah yang bagus Dek Mei. Apa yang menurutmu membuat materi terasa sulit? Mungkin karena saya hanya menghafal rumus tanpa memahami konsepnya, Ibu. Itu bisa jadi penyebabnya. Bagaimana kalau kita coba pendekatan yang lebih konseptual? Misalnya memahami dulu logika di balik rumus sebelum mengerjakan soal tersebut. Ide yang bagus, Ibu. Mungkin saya akan mulai mencari pola dari setiap rumus dan memahami sebelum langsung mengerjakan latihannya. Itu bagus. Dengan berpikir secara rasional dan juga terstruktur, kamu bisa meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar kamu. Semangat ya. Jadi bagaimana Dek Mei? Lalu ini indikator yang negatifnya. Saya selalu gagal dalam ujian matematika, Ibu. Sepertinya saya memang tidak memiliki bakat dalam bidang tersebut. Mungkin kamu bisa mencoba metode belajar yang lebih sesuai dengan cara berpikirmu. Saya rasa itu percuma, Ibu. Saya sudah mulai mencoba beberapa cara, tetapi tetap saja sulit. Kalau begitu, mungkin kita bisa melihat bagaimana di bagian mana kamu mengalami kesulitan dan mencari solusinya bersama. Tidak ada gunanya, Ibu. Sudahlah, saya tetap pasti akan gagal. Saya juga lebih baik menyerah saja, Ibu. Jadi, Lalu ini indikator ketiga yaitu kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif dari segi positifnya. bagaimana Dek Mei? Saya merasa kesulitan beradaptasi dengan cara belajar di kelas, Ibu. Itu wajar. Setiap lingkungan baru memerlukan penyesuaian Dek Mei. Menurutmu apa yang paling menantang? Mungkin karena metode pelajarannya berbeda dari yang biasa saya lakukan dengan guru di kelas sebelumnya. Jika begitu, kamu bisa mulai dengan mencoba beberapa strategi seperti berdiskusi dengan teman atau meminta tips dari guru. Bagaimana menurutmu? Boleh juga, Ibu. Mungkin saya akan bertanya pada teman yang lebih terbiasa dengan cara belajar di kelas tersebut. Bagus. Dengan cara ini, kamu tidak hanya memahami metode baru, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik dengan lingkungan sekitarmu. Jadi, Ini indikator negatifnya. Saya merasa sulit mengikuti pelajaran karena cara mengajarnya berbeda, Ibu. mungkin kamu bisa mencoba berdiskusi dengan teman atau bertanya langsung pada guru. Saya rasa tidak ada gunanya, pasti akan tetap saja sulit. Lingkungan baru memang bisa menantang Dek Mei, tapi jika kamu mencoba menyesuaikan diri, mungkin akan lebih mudah. Saya tidak mau repot, Ibu. Lebih baik saya tetap seperti ini saja. Nah baik, mohon maaf. Nah baik, jadi itu merupakan video indikator positif dan negatif dari definisi inteligensi. Nah,
Di sini ada pun menurut para ahli lainnya yang mengatakan inteligensi atau kecerdasan itu merupakan kemampuan berpikir secara rasional untuk memahami dan memecahkan masalah sehingga dapat memberikan respon berupa tindakan secara terarah. Nah, dari definisi tersebut mengandung indikator yang pertama kemampuan individu berpikir secara rasional, yang kedua kemampuan individu untuk memahami masalah, dan yang terakhir kemampuan individu untuk memecahkan masalah. Nah, dari pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa inteligensi atau kecerdasan merupakan kemampuan bagi individu untuk dapat berpikir rasional agar dapat memahami juga memecahkan masalah sehingga bisa merespon secara terarah. Nah, di sini kakak akan memberikan kalian contoh. Di sini kakak akan memberikan kalian contoh. Terdapat seseorang yang memiliki inteligensi yang tinggi dan foto seseorang memiliki inteligensi yang rendah. Nah, di sini terdapat dua foto. Yang di kanan itu merupakan dosen kakak yang bernama Prof. Dr. Iketut Darsana, MPD Cons. Beliau merupakan seorang dosen yang berinteligensi atau memiliki kecerdasan yang tinggi. Beliau merupakan seseorang yang telah menempuh pendidikan dari jenjang rendah hingga jenjang tinggi, dan juga beliau mampu menjadi seorang guru besar di program studi bimbingan konseling, serta beliau juga mampu membuat inovasi-inovasi baru di perkuliahan. Nah, lalu foto yang kedua merupakan foto dari seorang mahasiswa dengan inteligensi yang rendah yang kesulitan menjaga fokus saat perkuliahan. Ketika dosen menjelaskan materi, ia mudah teralih oleh ponselnya dan lebih memilih bermain ponsel, sehingga kehilangan kesempatan untuk memahami pembelajaran yang diajarkan. Nah, sekian penjelasan dari kakak. Jadi kakak sekarang akan membagikan kalian LKPD dan juga kuesioner. Kalian bisa mengisi identitas dulu dan bisa menjawab kuesioner tersebut yang sudah tertera di sini. Di sini sudah ada bagaimana cara mengisinya ya. Nah, jadi di sini kakak memberikan kalian waktu 10-15 menit untuk menjawabnya ya.
Baik, apakah sudah? Baik, kakak akan kumpulkan ya. Nah, baik, terima kasih atas kerjasama kalian untuk hari ini. Jadi kakak akan menutup materi ini dan kakak akan memilih 7 orang dari kalian untuk melaksanakan bimbingan kelompok dengan kakak. Baik, kakak ucapkan Pramasakti. Nah, baik, terima kasih atas partisipasi kalian sudah mau untuk melakukan bimbingan kelompok dengan kakak di sini. Jadi di sini kakak ucapkan Om Swastiastu dulu pada kalian. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini ada pun tujuan dari bimbingan kelompok yaitu untuk membantu siswa berkembang secara pribadi, sosial dan akademik melalui dinamika kelompok yang positif. Nah, dari penjelasan kakak tadi, apakah ada yang kalian kurang mengerti? Ciri-cirinya Kak. Ciri-cirinya ya. Jadi dari ciri-ciri positif dan negatifnya ya. Nah, di sini ada pun ciri-cirinya orang yang memiliki inteligensi tinggi, yaitu yang pertama itu cepat memahami informasi baru. Nah, dan mampu menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya. Lalu yang kedua itu kreatif dan berpikir kritis. Sering mempunyai ide unik atau solusi yang tidak terduga. Lalu selanjutnya itu mampu memecahkan masalah kompleks dengan pendekatan logis dan sistematis. Lalu yang selanjutnya ada memiliki daya ingat yang kuat, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu yang kelima yaitu fleksibel dalam berpikir, mudah beradaptasi dengan situasi baru atau perubahan. Lalu yang terakhir yaitu rasa ingin tahu yang tinggi, senang belajar hal baru dan mengeksplorasi berbagai bidang. Lalu ada pun ciri-ciri dengan inteligensi yang rendah itu yang pertama lambat dalam memahami informasi baru, butuh waktu lama untuk belajar. Lalu yang kedua itu kesulitan memecahkan masalah, terutama dalam membutuhkan logika atau abstraksi. Lalu yang ketiga itu daya ingat terbatas, seperti sering lupa atau kesulitan mengingat instruksi. Yang keempat itu kurang inisiatif, cenderung pasif dalam situasi belajar atau sosial. Lalu yang kelima terdapat sulit beradaptasi dengan perubahan, seperti lebih nyaman dengan rutinitas yang sama. Lalu yang terakhir yaitu kemampuan berkomunikasi terbatas, baik secara verbal maupun non verbal. Nah, dari ciri-ciri yang sudah kakak sebutkan tadi, apakah masih ada yang kurang dimengerti? Baik, jika kalian sudah mengerti, di sini kakak ingin bagikan kuesioner, kalian bisa mengisinya di sini ya.
Baik, apakah sudah? Tidak bisa dikunjungkan. Nah, jadi itu penutup sesi bimbingan kelompok hari ini. Jadi kakak akan memilih dari kalian untuk mengikuti konseling kelompok, yaitu 5 orang dari kalian. Tetap di sini ya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Bisa kembali ke tempat duduk. Nah, selamat pagi. Terima kasih atas partisipasi kalian karena sudah mau mengikuti konseling kelompok dengan kakak. Sebelumnya, apakah kabar kalian baik? Baik. Nah, jadi apakah kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Jadi kakak jelaskan dulu ya. Jadi tujuan dari konseling kelompok itu untuk membantu individu dalam kelompok mengatasi masalah pribadi, sosial, akademik, atau emosional melalui interaksi dan dinamika kelompok. Nah, adapun asas dari konseling kelompok yaitu asas kerahasiaan, yaitu asas dari layanan yang menuntun konselor atau kakak atau guru bimbingan dan konseling merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseling atau kalian sebagaimana diatur dalam kode etik bimbingan dan konseling. Nah, di sini apakah kalian pernah mengalami masalah dalam menunda tugas? Pernah. Nah, jadi apakah kenapa kalian menunda tugas tersebut? Apa karena tugasnya deadline-nya lama? Deadline-nya lama ya, jadi kalian menunda mengerjakannya. Nah, jadi di sini permasalahan kalian menunda tugas ya. Jadi kakak akan menjelaskan teknik yang akan kakak lakukan untuk mengatasi masalah kalian, yaitu di sini kakak menggunakan teknik kontrak perilaku. Teknik ini merupakan suatu metode dalam konseling atau pembinaan yang menggunakan perjanjian tertulis antar dua pihak, biasanya antara konselor dan konseli atau guru dan siswa, untuk mendorong perubahan perilaku tertentu. Nah, tujuan utamanya untuk memberikan struktur dan kejelasan serta meningkatkan tanggung jawab pribadi. Nah, teknik ini lebih menekankan pada penguatan positif atau reward daripada hukuman, sehingga siswa termotivasi untuk berubah karena adanya penghargaan yang menanti. Apakah kalian tahu teknik kontrak perilaku itu seperti apa? Nah, jadi di sini akan jelaskan ya, nanti kalian bisa mengikutinya. Jadi pelaksanaan dari teknik ini yang pertama itu kalian bisa membuat jadwal prioritas tugas, seperti misalnya kan deadline-nya lama, seminggu misalnya, hari Senin dikasih, Senin depan udah dikumpul, tapi pasti tugasnya banyak kan, tidak satu mata pelajaran itu saja. Nah, jadi kalian bisa menyicilnya, seperti kalau misalnya IPA nih, misalnya sekarang minggu depan itu nyetor tugas IPA. Nah, jadi hari Selasa bisa buat IPA, terus hari selanjutnya buat apa, biar tidak terjadi menunda-nunda tugas seperti itu ya. Lalu yang kedua itu bisa berbagi tugas besar menjadi bagian kecil. Nah, bagi tugas besar ke kecil itu dari yang tersulit. Misalnya IPA lebih sulit daripada bahasa Indonesia, jadi kalian bisa buat tugas IPA terlebih dahulu, baru bahasa Indonesia, seperti itu ya. Lalu yang ketiga itu bisa menetapkan target harian yang realistis. Seperti hari ini kalian akan menyelesaikan satu tugas atau jauh lebih efektif daripada menunggu waktu luang untuk menyelesaikan semuanya sekaligus ya. Lalu yang keempat itu menghindari distraksi saat belajar, seperti menjauhkan ponsel, mematikan notifikasi, atau belajar di tempat tenang yang bisa membantu meningkatkan fokus kalian. Lalu yang kelima itu bisa memberi penghargaan pada diri sendiri, seperti setelah menyelesaikan tugas, beri diri sendiri hadiah kecil seperti waktu bermain, membeli makanan favorit, atau istirahat sejenak. Lalu selanjutnya ada belajar bersama teman atau kelompok belajar. Di sini kalian bisa belajar bersama teman, bisa jadi pengingat dan juga penyemangat. Juga melakukan diskusi bisa membantu memahami materi lebih cepat kan. Lalu yang terakhir itu meningkatkan keyakinan diri. Nah, banyak dari siswa menunda tugas karena tidak merasa mampu. Padahal dengan mencoba dan belajar dari kesalahan, kemampuan akan berkembang dengan sendirinya. Nah, dari sini apakah kalian bisa melaksanakan teknik tersebut untuk mengatasi permasalahan kalian? Bisa. Nah, bagus. Jadi
ucapkan terima kasih pada kalian jika kalian sudah bisa melakukan teknik tersebut, dan kakak akan memilih satu dari kalian untuk melaksanakan ke tahap selanjutnya, yaitu konseling individu. Baik, kalian bisa kembali duduk ke tempatnya. Nah, baik, jadi pertemuan minggu lalu kita sudah melakukan konseling kelompok ya, kamu bersama teman-temanmu. Jadi di sini kakak milih kamu untuk melaksanakan konseling individu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Jadi tujuan dari kakak melaksanakan konseling individu itu untuk membantu kamu dalam memahami, mengatasi, dan menyelesaikan masalah pribadi yang kamu hadapi. Jadi minggu lalu kamu mengalami permasalahan dalam benar-benar tugas ya. Jadi tugasnya menumpuk ya. Lalu di sini ada pun asas yang kakak akan berikan pada kamu, yaitu asas keterbukaan. Jadi di sini asas tersebut merupakan layanan dari kakak atau guru BK dan konseling yang bersifat terbuka dan tidak berpura-pura dalam memberikan dan menerima informasi ya. Jadi dari teknik yang kemarin itu, apakah kamu sudah melakukannya? Tapi masih struggle ya, masih kesulitan. Nah, jadi dari pelaksanaan minggu lalu itu tekniknya itu ada membuat jadwal dan prioritas tugas, membagi tugas besar menjadi bagian kecil, menetapkan target harian yang realistis, dan menghindari distraksi saat belajar, memberikan penghargaan pada diri sendiri, belajar bersama teman atau kelompok belajar, dan meningkatkan keyakinan diri. Nah, dari semua hal tersebut, apa kamu masih melakukannya dengan tidak sesuai? Masih ya. Jadi di sini kakak akan memberikan kamu kalau kamu nggak bisa melaksanakan teknik itu, di sini ada hukumannya yang bisa kamu terima. Jadi yang pertama itu kamu bisa menjalankan hukuman itu seperti menulis surat refleksi atau permintaan maaf, karena kamu tidak bisa melakukan teknik yang kakak suruh itu, yang kakak rekomendasikan. Nah, jadi seperti siswa menulis alasan kenapa tugas tidak dikerjakan dan bagaimana rencananya untuk memperbaiki kebiasaan tersebut. Ini bisa membantu kamu untuk berpikir lebih dalam tentang tanggung jawab yang kamu perlukan ya. Lalu yang kedua itu ada tugas tambahan yang relevan. Misalnya jika tidak mengerjakan tugas matematika, maka diberi soal tambahan seperti bentuk tanggung jawab. Ini bukan hukuman fisik, tetapi bentuk konsekuensi yang logis untuk kamu ya. Lalu yang ketiga itu mengurangi hak istimewa sementara. Nah, seperti tidak diizinkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kamu sampai tugas yang kamu yang sudah diberikan itu selesai. Nah, ini bisa memotivasi kamu untuk menyelesaikan kewajiban lebih cepat. Lalu selanjutnya itu ada membantu guru atau petugas sekolah di sekolah ya. Misalnya membantu merapikan kelas atau perpustakaan. Jadi aktivitas ini bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin kamu. Lalu yang terakhir itu presentasi singkat di depan kelas. Nah, kamu bisa ibu minta menjelaskan kenapa tugasnya belum selesai dan bagaimana ia akan memperbaikinya. Ini akan membangun rasa malu kamu yang sehat dan mendorong perubahan perilaku kamu. Nah, dari teknik dan juga hukuman yang bisa kamu laksanakan, apakah kamu bisa melaksanakannya dengan baik? Nah, jika kamu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, baik, jadi sudah berakhir sesi konseling individu dari kakak. Jadi jika ada yang ingin kamu tanyakan, nanti kamu bisa menghubungi kakak akan berikan nomor kakak ke kamu ya. Terima kasih atas kerjasamamu dan kamu bisa kembali duduk. Terima kasih ya.